Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Eren dan kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Leo itu yang berjudul Ironi sama-sama menista agama dalam kurung Pak Garcia Pelo. Ini sepertinya Luis ini dia nggak menggunakan isi kepalanya guys sendiri ya, tapi dia pinjem punyanya Garcia Pelo. Tapi kita akan komentari juga gitu kan. Jadi kita akan harusnya Luis itu punya pendapat pribadi gitu. Kayak saya nggak pernah pakai pendapat orang lain gitu. Jadi ya kita akan langsung ke videonya guys, itu akan kita komentari. Shalom, bola-bolanya manis. Ketemu lagi dengan saya Gracia Pilo. Pagi hari ini saya ingin memberikan postingan ikut nimbrung mengenai masalahnya Paul Zhang yang lagi viral. Mengenai Paul Zhang ini saya lihat ada beberapa kasus yang harus kita cermati. Pertama, di mata saya, Paul Zhang dengan berbagai cemooh kata-kata kasar dan kotornya terhadap agama lain itu sedang berurusan dengan hukum Agama Islam ya, Bapak harus katakan Islam gitu. Jadi orang agama lain itu agama apa itu? Islam Pak, Islam. dengan undang-undang kasus penistaan agama. Satu, di mana undang-undang kasus penistaan agama ini problematik karena kelihatannya undang-undang penistaan agama ini sebuah undang-undang produk hukum yang efektif untuk menekan yang minoritas. Enggak juga ya, enggak juga guys ya. Ingat ya, apa namanya ya, Ironi aja dilaporkan tuh guys ya, dilaporkan. Jadi gini, bukan masalah itu sebenarnya tergantung siapa yang menegakkan hukum gitu. Itu loh gue pikirnya. Siapa menegakkan hukum, dia yang ini. Anda lihat banyak ulama kami ya, ulama kami itu kena masalah politik di apa namanya di ini di hukum bahkan dari penjara. Nah, itu masalah politik gitu. Jadi sebenarnya paling kami mayoritas gitu kan. Tapi masalahnya sebenarnya adalah pakar hukum itu kan milik yang menjalankan itu kan negara pemerintah. Jadi semua tergantung pemerintah gitu. Jadi nggak bisa dikatakan kalau itu akan mindas lemah enggak. Tergantung siapa yang megang hukumnya gitu. Nah, jadi dia nggak pernah lihat kasusnya Habib Rizik Sihab, kasusnya Ustaz Aprian Tanjung, Ustaz Gusnur, Ustaz Maher, siapa lagi? Habib Bahar Bismit, Habib Rizik Sihab, Ustaz apa namanya? Bobby Lubis dan lain sebagainya. Jadi ya, yang faktanya ya, yang justru kena itu di kaum muslimin gitu. Dipahami. Dan bahkan yang dari kaum muslimin pun dilaporkan juga gitu kan. Dan Fauzan ini setahu saya ya dia sekarang yang terbaru nih video agak lama guys. Itu ya kayaknya dia nggak ada kena apa-apa guys. Jadi banyak yang menista agama Islam itu nggak ada masalah gitu kan. Gitu kan. Jadi justru banyak yang melaporkan dari pihak dari Kristiani. Mereka melaporkan. Karena Fauzan ini memang sudah viral. Kenapa? Bedanya gini guys. Fauzan menyampaikan itu di depan semuanya. Kayak saya menyampaikan di depan semuanya ya, karena bikin di YouTube. Kalau Ustaz Jawaloni itu menyampaikan di depan jemaat Muslim dan dia bahas sesuatu yang memang ada di dalam agama Islam akidahnya, yaitu tentang Yesus, tentang kitab-kitab yang sebelumnya yang ditentukan Al-Quran itu yang sudah diubah oleh tangan manusia gitu guys. Jadi lagi masih relevan itu, tapi Fauzan tidak relevan gitu. Dia tidak ada di Alkitab dia bicara tentang Quran, tentang Muhammad gitu. Jadi sekali lagi ini Fauzan sudah offset. Kalau ustaz kita tidak offset guys gitu. Makanya mereka dilaporin gitu kan. Ya, jadi sekali lagi ya nggak tepat kalau dikatakan hukum itu dibuat untuk menindas yang lemah, enggak. Tapi hukum itu dibuat ya, penistaan agama itu concernnya adalah karena banyak penistaan agama guys. Ingat, bukan hanya itu, Ahok juga ingat. Ahok gimana Ahok menista agama Islam dan ingat Ahok itu berbahaya kenapa ya? Saya katakan kenapa orang Islam bergerak semuanya. Ini saya tahu rahasianya ya. Karena Ahok posisinya adalah gubernur yang mana beliau itu udah waktu ada pilkada sehingga kalau semua percaya sama Ahok, umat muslim sana, akan berapa banyak orang melakukan dosa karena mereka melanggar syariat agama mereka sendiri. Ingat, syariat agama Islam adalah mengharamkan memilih pemimpin non-muslim atau pemimpin kafir. Nah, Ahok mencoba membohongi umat Islam Jakarta. Kalau sempat umat Islam percaya pada Ahok, berapa orang yang melakukan dosa, guys? Berapa orang yang dengan berdasarkan dari
yang disampaikan Ahok, orang akan coblos Ahok. Mereka melakukan dosa gitu. Sama kayak misalnya gini, misal agama Kristen itu dilarang apa ya? Dilarang ini dosa apa dalam agama Kristen? Saya nggak tahu nih agama Kristen kenal dosa apa tidak gitu kan, karena setahu saya dosanya tebus gitu kan sama Yesus kan. Tapi yang dosa sama Kristen, Allah misalnya apa ya, yang sama itu ya, yang melanggar agama Kristen, misalnya diharamkan apa ya, di agama Kristen itu diharamkan berzina misalnya. Tiba-tiba ada orang mengatakan ya, nggak apa-apa kok berzina, berzina itu kamu ya asal bayar gitu kan, asal kamu berzina sama pelacur, asal berzina sama pacar itu nggak apa-apa ya. Apa dan ingat itu sampaikan harus di depan mayoritas bukan untuk minoritas gitu kan, karena efeknya dampaknya akan besar kalau sampaikan untuk mayoritas. Nah, nggak apa-apa itu nggak apa boleh kok, nggak dosa nggak haram gitu kan. Apa terjadi, orang percaya, orang kan berzina, apa kata orang tuh yang nyuruh Pak Ahok misalnya atau Pak siapa gitu. Nah itu bahaya gitu. Jadi kenapa Ahok itu digituin ya, karena memang dekat pilkada gitu. Dan itu memang curang kan, itu mengarah ke kecurangan juga karena itu beliau Ahok ini memanfaatkan itu untuk memenangkan dirinya ya, dengan menggunakan Quran ya, mengatakan firman sebagai alat kebohongan dipakai oleh ulama-ulama untuk membohongi umat Islam. Jadi ya, tuduhan berbohong itu adalah Qurannya berbohong, ulama dan Islamnya adalah pembohong ya kan. Jadi alatnya alat kebohongannya Quran gitu. Dan yang dibohongi siapa? Umat Islam juga gitu. Ini tiga-tiganya kena gitu. Ini tuh Islam dibantai semua guys sama dia guys. Umatnya juga ya kan kena tipu gitu kan. Ulamanya pembohong, penipu, dan Quran sebagai alat kebohongan untuk menipu guys. Jadi ini luar biasa. Jadi ini ada banyak sebab gitu kan. Nah, jadi itu ingat Ahok itu ya berkali-kali tidak diapa-apain kan. Baru yang terakhir itu ya, yang sudah heboh kali ya, udah berapa kali itu apa dia baru diproses. Nah, Anda lihat bagaimana susahnya mayoritas memprotes minoritas. Ya, kenapa? Karena Ahok adalah orang penting waktu itu. Susah, guys. Susah sekali. Berapa biaya habis digelontorkan umat muslimin untuk kumpul di Jakarta dari seluruh daerah? Karena apa? Akhirnya itu dana kecil enggak besar, itu dari dana pribadi kami masing-masing gitu kan. Nah, ini sekali lagi ya, kalau dikatakan dia itu nindas yang lemah itu salah besar. Karena faktanya yang mayoritas pun susah untuk menindak yang minoritas. Buktinya Ahok susah kali guys ya, itu pun dihukum minimal cuma setahun setengah gitu kan, paling umat untuk berapa tahun itu guys. Jadi sekali lagi itu nggak benar gitu kan. Sedangkan banyak sekali kasus penghinaan, penistaan dari ulama-ulama tertentu seperti Ustadz Abdul Somad. Itu bukan penistaan, dia lagi sedang, pusat kami itu lagi sedang bicara akidah muslim tentang Yesus, seperti apa posisi Yesus di agama Islam ya kan, seperti apa Kristen di agama Islam. Karena makanya agar saya pilih dia nggak paham, dia nggak paham Islam dan nggak pernah belajar Islam. Kenapa? Kalau dia paham dia bakal tahu Islam membahas tentang Kristen. Nah, kenapa? Karena kitab Quran itu bahas tentang apa, bahwa kita dunia sudah dibahas tentang manusia gitu. Nah, kami perlu referensi dong gitu. Sama misalnya gini deh, saya kasih tahu contoh lagi ya, misalnya kayak sejarah. Sejarah Pangeran Penggoro. Pangeran Penggoro kita tahu versi kita sama versi penjajah pasti beda. Kita Pangeran Penggoro disebut pahlawan, orang berani, orang apa, pembela apa rakyat. Sama Belanda pasti dikatakan teroris, dikatakan radikal, dikatakan apa lagi, penjahat gitu kan. Jadi kami butuh. Jadi ketika ada buku sejarah kami mengatakan Pangeran Penggoro difitnah Belanda, ya kan? Kami perlu referensinya, maka kami ambillah dari Belanda buku yang mana mengatakan Pangeran Penggoro teroris, radikal. Nah, sama seperti ini. Jadi ketika klaim Quran mengatakan bahwa kitab sebelumnya itu yang wajib percaya seorang muslim, yaitu Taurat, Zabur, Injil, juga nabi-nabi sebelumnya yang wajib percaya seorang muslim, yaitu nabi-nabi kayak Yesus, Muhammad, Musa dan lain sebagainya, itu sudah diubah oleh manusia, maka kami perlu referensinya, yaitu Alkitab itu guys. Nah, jadi ini sebenarnya adalah beda sama Kristen yang ketika Kristen bahas tentang Muhammad, tentang Islam, itu nggak ada dibahas di Alkitab mereka. Makanya aneh kalau ada pelajaran Islamofologi di Kristen. Kenapa? Karena Kristen nggak pernah bahas Islam di Alkitabnya. Tapi kalau kami ada pelajaran kristologi, wajar. Kenapa? Karena Quran kami bahas tentang Kristen. Itu penyimpangan dari kitab-kitab dari sebelumnya yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, Muhammad, yaitu tadi itu gitu kan. Yesus, Musa dan sebagainya guys. Ustadz Kainamaya menafsirkan sembarangan Kidung Agung Mahmadi Ingat ya, tafsirkannya berdasarkan sumber dari Quran. Karena Quran mengatakan sekali lagi, kitab-kitab sebelumnya diubah oleh tangan manusia. Maka kami punya dalil di situ, punya referensi. Jadi sama kayak tadi, Anda katakan
kenapa kalian apa namanya memakai buku referensi dari Belanda? Apa nggak cukup buku referensi kalian? Apa kalian menistakan buku referensi Belanda ya? Enggak, karena buku kami mengatakan seperti itu, maka kami berhak. Karena buku kami nyebut tentang itu. Ingat, buku Quran bukan buat tulisan manusia ya, sama pengakuan Kristen tentang akhirat bukan tulisan manusia. Jadi kami berhak mengambil buku itu sebagai referensi gitu guys. Jadi logikanya sebenarnya sederhana itu kalau dia mampu ngerti itu kan. Tafsirkan dengan segala kebodohannya, seakan-akan itu nubuatan untuk Muhammad. Dengan segala kebodohannya luar biasa guys. Katanya jarang kasih tapi malah mengatakan orang lain bodoh gitu. Luar biasa. Ini belum ditampar lagi, udah ditampar pipi orang lain sama dia gitu kan. Dia menafsirkan Alkitab, kitab sucinya orang Kristen dengan cara yang keliru. Jangan lupa, dalam kitab kalian ada kitab kami, yaitu Taurat, Zabur, Injil, yang diubah-ubah tangan manusia, yaitu tangan pendahulu kalian. Dan itu masih ada di Quran, guys. Ingat, informasi di Quran, kami berdasarkan itu. Gitu. Jadi bukan pendapat kami pribadi, tapi Quran menyampaikan itu. Dan kalau kalian katakan kami nista, berarti Quran kami menista gitu. Nggak bisa begitu. Ya kan? Jadi sama kayak, misalnya, kalian menistakan Yesus dengan mengatakan Yesus Tuhan. Kami nggak bisa mengatakan itu nista. Karena memang kita kalian ngomong gitu. Ya kan? Yesus Tuhan. Ya, kami katakan, ya sudah, itu percayaan kalian. Kami tidak akan mengatakan menista. Karena guys, itu menista loh guys. Mengatakan Yesus Tuhan itu menista gitu. Karena beliau bukan Tuhan kan. Nah, tapi itu tidak masalah. Jadi mengatakan beliau dibunuh, dari padahal tidak kan, dalam versi kami, itu nggak masalah. Itu ada di kitab kalian, nggak bisa dikatakan menista. Tapi kalau nggak ada di kitab kalian, kayak Nabi Muhammad itu nggak ada di kitab kalian, dikatakan pedofil, pesta seks, nah, itu baru menghina guys, menista. Ini menista adalah mengatakan sesuatu yang tidak ada dalilnya, yang tidak bersumber dari milik kalian. Dan itu pun bukan referensi, di mana kalian tidak ada referensi Quran, kalian ambil di situ. Kalau kami memang ada referensinya gitu. Misal gini ya, tadi kayak kembali lagi kayak buku Pangeran Diponegoro misalnya, ya, di situ tidak sebut itu. Jadi memang ada kisah Pangeran Diponegoro ya udah tok gitu aja kan, nggak ada ininya penyimpangannya gitu. Nah, jadi kalian nggak bisa ambil buku Belanda lalu mengatakan apa namanya, lalu kalian bahas buku lain itu yang tentang bukan Pangeran Diponegoro, kalian bahas tentang siapa misalnya, tentang gubernur Belanda gitu kan. Karena buku Belanda kan ada juga tentang orang-orang Belanda gitu. Orang Belanda yang misalnya orang Belanda lain yang misalnya Ratu Belanda dulu misalnya dia apa namanya ya buat kebijakan apa, itu kan bisa gitu. Karena buku kalian hanya bahas tentang buku kita hanya bahas tentang Pangeran Diponegoro, ya bahas tentang Pangeran Diponegoro gitu. Nah, makanya kalau kalian bahas Quran boleh ya, tapi yang Yesusnya aja yang ada bersinggungan sama kalian. Karena yang kita tuh yang bersinggungan tuh masalah Yesus saja, masalah Yesus, Bunda Maria. Lalu dalam Islam itu ada penyimpangan agama Kristen. Tapi kalian kan tidak ada penyimpangan agama apa? Apa? Kami kan ada penyimpangan agama Islam, gitu kan? Yang mana Islam ini udah ada sejak sebelum Adam, apa? Udah ada sejak Nabi Adam. Jadi agama Sunda itu ya ajaran Islam yang Nabi Yesus diselewengkan, ajaran Musanya Nabi ajaran Islam Nabi Musa diselewengkan. Jadi kami basic dasarnya ada, bukan seperti kalian yang nggak ada dasar dari Muhammad atau Islam, kalian bahas itu pula gitu. Demi kepentingan dakwah Islam. Ini bisa kena undang-undang. Undang-undang yang mana? Orang bahas akidah sendiri kok. Kan dibahas itu akidah kami sendiri. Kami mengaku ya akidah kami menyatakan Yesus cuma nabi ya. Kristen adalah penyimpangan ajaran agama Islam karena kami itu disebutkan di Quran gitu. Makanya hukum nggak bisa menjerat. Kenapa? Karena memang itu akidah Islam, ngerti nggak? Akidah Islam mengatakan bahwa kami wajib percaya pada kitab-kitab dan nabi-nabi sebelumnya, dan Quran kami mengatakan bahwa kitab-kitab itu dan nabi-nabi itu sudah diubah oleh tangan manusia guys. Jadi itu dasarnya ada di Quran. Tapi kalau kalian bahas Nabi Muhammad kan dasarnya kita nggak ada gitu. Nah makanya kalau sampai kena hukum ya itu yang Islamologi itu yang kena hukum. Karena itu tidak ada di kitab mereka bahas tentang Islam gitu kan. Nah, tapi kalau kami memang ada bahas tentang Kristen dalam bab yaitu perubahan dari kitab-kitab sebelumnya yang diubah dari ajaran Nabi sebelumnya diubah tangan manusia guys gitu. Kalau ini yang mengeluarkan caci maki, hinaan-hinaan dan kebohongan-kebohongan agama Kristen, ini pun juga bisa. Kebohongan yang mana? Dia harus dicek ya kebohongan ya. Misal dia katakan, contoh nih, dia katakan contoh kan gini, dia menyaksikan orang Kristen dikubur misalnya. Ya, ini pakai logika deh, pakai logika. Ini juga polisi akan susah nih mengusutnya ya. Dia menyaksikan situ ya, kok umat Kristen ini bukan di kain kafan seperti di Alkitab kan di kain kafan itu, kain kafan yang putih ya, Yesus dan pengikutnya, dan orang-orang zaman itu begitu gitu kan. Nah ini kok bisa pakai jas lengkap pakai sepatu.
ya kan? Yang wanitanya mungkin pakai gaun. Jadi seakan-akan, Anda tahu nggak, ada orang yang dikubur pakai mobil, harta-hartanya. Jadi di situ logikanya terus gitu. Kok beda ya sama Alkitab gitu kan? Nah, dia mengatakan ketika di situ gitu. Nah, apakah ini salah coba? Ya kan? Kecuali di Alkitab nggak ada dikatakan Yesus pakai itu ya, pakai apa kain kafan seperti kaum muslim ya. Oke, tapi ini dikatakan, makanya kan kritikan Ustadz Yohanes itu berdasarkan sumber yang ada di Alkitab mereka sendiri gitu. Jadi mereka sebenarnya kecuali nggak ada dalil baru. Kalau ada dalilnya ya sudah debat gitu kan. Jadi intinya adalah apa ya? Kalau ini kan tidak ada dalil itu ya Nabi Muhammad itu di Alkitabnya, makanya orang-orang Fauzan ini udah offset gitu guys. Ustadz Yohanes tidak offset. Sama Ustadz Yohanes menyampaikan di depan jemaat muslim. Fauzan menyampaikan di depan umum gitu. Nah, Fauzan pun yang kedua dia menyampaikan apa yang tidak ada di kitab dia, tidak ada di akidah kita dia, yaitu tentang Nabi Muhammad, Islam. Oh ya Warni, ya Ustaz Warni dia menyampaikan yang ada akidah di umat Islam, yaitu tentang penyimpangan agama Islam nabi-nabi sebelumnya dan kitab-kitab sebelumnya, yaitu udah kan umat Yahudi dan Nasrani disebutkan di Quran kan? Yahudi dan Nasrani. Nah, jadi istilahnya kami dalilnya ada gitu, maka tidak bisa dikatakan penistaan kalau ada dalilnya guys. Nah, undang-undang penistaan termasuk Egy Sujana. Tapi masalahnya apa? Kita bisa saksikan undang-undang ini efektif untuk menekan yang minoritas. Tetapi kelompok-kelompok yang mayoritas. Ya, Ahok bagaimana? Ahok bagaimana, Pak? Hah? Ahok gimana? Coba. Kan berapa kali dijadikan tekanan gitu, guys. Berapa uang habis uang kaum muslim itu, ya kan? Udah berapa korban? Ingat, bukan hanya uang ya, korban, waktu, korban. Anda lihat berapa kaum muslimin yang tumbang? Usaha Afganistan sampai dirawat rumah sakit kena gas air mata, coba. Uang negara habis untuk membiayai pasukan-pasukan untuk menjaga kaum muslim untuk menertibkan kaum muslimin, coba. Jadi penjara Ahok yang 1,5 tahun itu sebanding dengan kerugian yang diterima umat Islam gitu. Tapi nggak apa-apa, umat Islam dapatkan keadilan. Meskipun nggak adil banget, cuman setengah tahun, jauh dari tuntutan umat Islam kan. Nah, jadi sekali lagi ya, kerugian ada di pihak Islam. Gitu. Ya. Jadi harus jatuh dulu korban dari Muslim baru Ahok diproses. Jadi sekali lagi ya, kalau ini benar seperti yang Anda katakan, Ahok itu dengan gampang diproses, laporkan proses, selesai. Ingat, Anda belum ada yang laporkan ya, Garcia Pelo ya, yang teman-teman Anda lain yang Elus Prasetyo di Juli yang menghina Islam ya, apalagi belum ada itu ya. Nah, coba kurang baik apa kami? Kami mayoritas, kami bahkan melaporkan Anda pun tidak. Tapi lihat kalian menuduh sana sini, lalu Ustadz kami kalian laporin ya, walau ini berkali-kali ya, dari dulu sampai sekarang gitu kan. Tapi memang nggak tembus guys, kenapa? Bukan backingnya Wani kuat, bukan. Ustadz Wael ini itu ngomong ada dalilnya. Mereka ngomong dalil nggak ada. Coba Anda cari dalil tentang Muhammad di Alkitab. Kita bilang ada, mereka bilang nggak ada kan? Ada cari dalil tentang Islam di Alkitab, tentang Ka'bah, tentang poligami. Nggak ada guys, gitu. Bahkan kalau kita cari sebenarnya ada. Tapi mereka tidak mengakui itu gitu. Contoh Salomo istrinya banyak gitu kan. Tapi mereka tidak mengakui. Kata mereka itu nggak berlaku. Gitu. Ya udah apa? Intinya adalah kalau selama ada dalil nggak bisa disentuh itu. Mau pendeta pun, kalau pendeta ngomong ya, misalnya pendeta ngomong nih, Yesus Tuhan gitu. Kami umat Islam masa menista karena Yesus bukan Tuhan. Gak bisa proses guys. Kenapa? Dalilnya ada. Walaupun itu bukan Yesus yang ngomong ya. Yang ngomong padahal bukan Yesus, tapi surat Paulus pada jemaat di Efesus, saudara. Ya, ada 3 memberi kesaksian itu Bapa Putra Kudus, bukan karena Yesus. Yesus ngomong malah Tuhan Allah kita Esa, salah satu Tuhan. Tapi oke lah, anggaplah itu ada. Jadi kalau masih ada dalilnya nggak bisa diproses berita manapun itu gitu. Dan kami pun nggak ambil pusing gitu. Kami bisa mengkonter dengan dakwahan gitu guys, dakwahan gitu. Nah, jadi itu poinnya. Jadi Garcia Pelo jangan mengada-ngada, jangan playing victim ya. Itu semua tidak benar gitu. Bisa lenggang kangkung melakukan kesewenang-wenangan terhadap siapapun tanpa disentuh hukum. Ya itu jadi pada teman-teman Anda ya, seperti Los Pasetio, di Juli, apalagi dan lain sebagainya. Anda lihat dari channel Kristen ini, Anda lihat bagaimana mereka menista Islam, menista poligami, mualaf pun dicaci ya kan, Ustadz dicaci, dia aja berusaha mencaci Ustadz Abu Somad nih. Nah, bahkan ada mengatakan Abu Somad, Gus Miftah, Dibuzer murtad ya. Itu kan udah hoax bener itu kan. Nah, jadi sekali lagi dan itu mereka tidak ada jangan diproses, dilapor pun tidak gitu. Jadi masih juga dia playing victim kan. Ini orang luar biasa. Ini saya katakan sebagai minoritas tidak tahu diri guys. Udah minoritas nggak tahu diri lagi gitu kan. Ini problematik. Mengenai kasusnya Paul Zhang,
Jika Paul Sang dijerat dengan pasal Undang-Undang Penistaan Agama, harusnya kita berlaku fair dan adil. Enggak, karena dalilnya ada. Anda nggak bisa menghukum orang yang ngomong pakai dalil. Ingat, dalilnya ada. Paul Zhang ngomong nggak ada dalil. Dia dalilnya Alkitab, pakai Alkitab. Kalau kami dalil Quran ada, referensi kami ada. Dia nggak ada memakai referensi Quran, dia nggak ada, karena Quran tidak ada di dalam Alkitab dia. Kalau kami ada, Taurat, Zabur, Injil ada di kitab kalian kan, makanya kami pakai sebagai referensi dan itu sah. Dalilnya ada di Quran gitu. Tentang penyimpangan agama dan ajaran nabi-nabi sebelumnya, guys. Paul Sang salah. Bagi saya salah. Tetapi pihak lain yang melakukan Ya dia salah, tapi Anda gunakan kesalahan dia untuk untuk menyerang orang yang nggak salah, guys. Ya dia Anda pilih dia salah, memang salah karena dia tidak terdapat di Alkitab dalilnya dia menghujat, guys. Kalau saat itu pertama nyampaikan di depan jemaah, dalilnya ada. Kalau Pausang tidak ada dalilnya, nyampaikan depan umum, nah, itu fatalnya gitu. Apalagi disampaikan di tengah kaum muslimin yang mayoritas. Anda bayangkan ya, kalau mayoritas kurang ajar sama mayoritas itu memang salah, tapi masih wajar. Orang masih ngira wajar, oh dia kuat kok, dia mayoritas kok. Tapi yang kurang ajar tuh, guys, mayoritas macam-macam sama mayoritas. Udah tahu di kampung mayoritas dia masih macam-macam. Kayak kami nih kami mayoritas di luar negeri di Papua. Kami macam-macam, nggak berani nggak bisa. Jadi nggak mau kami tuh berdakwah dalam artian yang kayak gini, menyampaikan begini ini nggak mau. Kenapa? Karena kami merasa bukan takut ya, tapi menghormati lah, menghargai, karena di sana kami minoritas, makanya kami buat video di tempat kami minoritas gitu. Nah, itu menghargai mereka gitu kan. Kami tahu itu kalau kami sana. Saya pun kalau saya tinggal di Papua mungkin saya nggak buat video ini gitu kan, membahas tentang Kristenan, walaupun itu sebenarnya boleh karena di kami ada. Kenapa? Karena nanti akan memancing mereka yang nggak ngerti kan, bahwa kami sedang bahas akidah agama kami. Misalnya saya bahas tentang Yesus nih, itu akidah agama kami ada, Yesus siapa ada, tapi dia Muhammad nggak ada, dia akidah dia dibahas dia kitab gitu kan. Nah, itu poinnya, guys. kesalahan yang sama harus diseret. Kain nama yang menafsirkan Alkitab kata Mahmadim artinya hasrat ditafsirkan dengan cara yang keliru menjadi. Nah, itu kan beda pendapat ya. Tafsiran beda pendapat. Nah, itu makna masalah. Dalam artian yang ditafsirkan itu kan bagian tentang yang menyangkut Nabi Muhammad, guys, ya. Ya, Nabi Muhammad yang mana itu jejaknya ada. Ingat versinya. Jadi dalil basicnya ada gitu. Itu Quran. Kalau mereka kan basicnya nggak ada. Coba. Nabi Muhammad tidak ada di kitab kan? Mereka akui sendiri kan nggak ada. Bagaimana mereka bisa bahas tentang Nabi Muhammad coba. Tentang apa lain sebagainya. Jadi sekali lagi, guys ya. Boleh kalau ada dalilnya, silakan kita berdebat. Tapi kalau ada dalilnya, nah, itu dia yang perlu. Itu jadi hoax namanya kan, kalau nggak ada dalil gitu kan. Jadi Muhammad untuk kepentingan dakwah Islam, seret dia menafsirkan Alkitab tidak sesuai dengan bahasa Ibrani demi kepentingan Islam. Justru orang ini bahas secara bahasa Ibrani, guys, Muhammadim ya. Bahasa Ibrani itu Muhammadim, nah, itu adalah nama yang harusnya nggak perlu diterjemahkan, tapi nama langsung turun gitu, bukan diterjemahkan lagi. Nah, bayangkan nama Muhammad ya diganti jadi bahas apa, kayak misalnya nama orang Savior diterjemahkan malah jadi apa, misalnya nama dia adalah Savior, his name is Savior, ya udah tuliskan nama dia Savior, jangan nama dia adalah penyelamat, kan itu nama loh, guys. Nah, itu jadi sekali lagi harus itu bisa diperdebatkan gitu ya, menyangkut Nabi Muhammad. Tapi ini ya yang tidak ada di Alkitab itu Nabi Muhammad Kristen bahasa itu jelas itu baru tuh ngaco namanya offset. Seret Eki Sujana yang ngomong bahwa orang-orang non-Islam harus keluar dari Indonesia. Seret Abdul Somad, seret Yang dengar ya, teman Anda banyak mengatakan bahwa orang-orang yang Muslim keluar dari Indonesia, orang-orang Arab gitu kan, karena gurun kan, pergi aja pulang ke Arab sana gitu. Nah, itu bukan suatu hal ini, kecuali kalau dipaksakan ya. Kalau cuma kata-kata nggak masalah ya. Misalnya, makanya Anda bayangkan ya, berapa banyak yang mengatakan karena gurun ya. Ada yang mengatakan Kristen dengan sebutan apa gitu, domba atau karena gurun atau apa itu, nggak ada kan? Yang ada kita dengar selalu kala gurun, radikal, teroris, pasti Islam lagi larinya. Nah, padahal mereka mayoritas tapi nggak tahu diri. Nah, apa kata mereka? Kala gurun, kalian pulang aja ke Arab sono gitu. Nah, bagi kami nggak masalah.
Mungkin kami sakit hati, tapi bagi kami itu bukan penistaan. Kenapa? Karena itu masih bisa ditulis dalam artian apa ya? Ya nggak separah kalau mereka paksa. Misalnya mereka paksa nih, datang nih preman, kamu pergi dari Indonesia itu baru. Jadi kalau sebenarnya ngerti hal ginian guys ya. Padahal yang korbannya adalah kaum muslimin. Berapa banyak yang mengatakan kami adalah gurun pergi ke Arab gitu. Padahal kami mayoritas dilakukan itu oleh minoritas yang tidak tahu diri namanya kan. Jadi ini misalnya kalau siapa Egy Sujana mengatakan yang muslim di keluarga Indonesia, tengok konteks siapa dulu gitu. Yang pertama, yang kedua ya dia cuma ngomong gitu, mungkin dia kesel atau apa gitu ya sudah gitu kan. Dia cuma gitu aja, nggak ada kata-kata kata gurun. Ini umat Kristen ini udah mengatakan kata gurun, ngusir lagi gitu. Jadi mana yang lebih parah coba? Tapi kami tidak pernah melaporkan orang yang mengatakan para gurun balik pergi luar Indonesia sana apa balik aja. Saya dikatakan PKI keluar Indonesia gitu kan, nggak masalah ya kan, cuma kata-kata gitu. Dari orang nggak ngerti gitu. Kecuali dia melakukan ancaman, dia telepon saya, awas kamu ya, kalau nggak kamu saya pukul, kalau nggak kamu capek, nah itu baru, makanya dia nggak paham tuh guys. Jadi dia apa kata-kata bagi dia masalah gitu. Kalau muslim nggak masalah, padahal dia ajar kasih gitu kan, kok bisa dia seperti ini, sensitifnya gitu kan. Waloni, ini fair. Hukum itu harus dilaksanakan dengan pedang, dengan mata tertutup. Tidak peduli kamu siapa. Tidak pandang bulu, keadilan ya keadilan. Iya, bukan masalah tengok orang siapa, tapi apa materinya gitu loh, ya kan? Jadi sebelum hukum dengan mata tertutup, tengok dulu materinya, ya masuk nggak? Ini bukan masalah orangnya guys, gitu loh. Jadi dia harus paham ya, materi yang sampaikan tuh yang fokusnya bukan pada orangnya gitu. Orang apapun agamanya, kalau materinya oke dalilnya ada silakan gitu, ya kan? Tapi kalau materinya nggak ada itu baru. Dan lagi kata-kata ya sudah debat aja gitu, kayak kita nih debat gitu kan. Nah, ayo kita debat. Debatnya tentu kayak saya nggak mungkin live segala macam. Tapi ya sudah, kita apa namanya kita ya biasakan lah ngobrol gitu. Tapi kalau Fauzan nggak kelewatan guys, ya. Coba lihat kata-katanya ya. Itu nggak ada di ajaran agama dia. Di Kristen bahas tentang Nabi Muhammad nggak ada. Nah, coba Nabi Muhammad katanya apa? Apa anak kecil gitu kan? Ini kan kasar guys. Berarti ya kasar. Tiga kasarnya itu ada loh. Karena kan kasar ya. Yang mana dulu musuh Nabi aja nggak pernah mengatakan Nabi itu. Nah, musuh-musuh Nabi dulu nggak pernah. Nah, ini orang sekarang ya nggak ngerti apa-apa mengatakan Nabi Muhammad pedofil lah, bilasek lah, kan luar biasa nih. Kedua, mengenai ini saya berbicara sebagai orang Indonesia yang menginginkan keadilan. Saya tidak sedang membela Paul Sang. Kalau itu ada kata-kata keadilan, makanya kami nggak bisa bahas tentang Yesus kalau gitu. Ya pada bisa, itu akidah kami gitu. Sama kayak kalian bahas Yesus, bahas Bunda Maria, itu akidah kalian. Kami nggak boleh mengarang itu. Meskipun ada di kitab suci kami. Nah, kalau kami tidak pernah melarang kalian, kamu pernah memasalahkan kalian membahas tentang Yesus, Yesus Tuhan segala macam lah, katanya Yesus itu apa Allah itu sama Yesus lah, itu udah menistakan Allah kami, disamakan dengan manusia kan? Tapi nggak masalah guys, itu poin yang mana ada dalilnya gitu, kan? Nah, tapi poin yang ada dalilnya, kira Muhammad tidak ada yang kita kalian bahas, nah, itu baru masalah. Itu pun kami apa? Kalau kalian bahasanya oke, tapi kalau kalian sampai kata-kata kasar kayak pesta seks, gila seks itu sama kayak misalnya kalau dikatakan ya apa tentang yang nggak ada lah kayak yang nggak ada di Al-Quran misalnya di agama kalian apa gitu tapi kayaknya nggak ada deh semua dari Al-Quran gitu kan karena Al-Quran itu memang bahas tentang Kristen ya penyimpanan agama Islam sebelumnya oleh apa orang-orang maupun apa ya orang-orang yang mengubah ajaran apa kitab suci gitu kan dan nabi-nabi sebelumnya. Karena di mata saya, Paul Sang ini bukan pembela iman Kristen. Dia bidat yang menyerang dan menghancurkan Kristen dari dalam. Bagi saya. Dia anti Tritunggal, dia menertawakan, mengecek-ngecek Tritunggal. Membuat mainan Tritunggal. Itu menyakiti hati saya. Menyakiti hati semua. Berarti kita setuju, kalau Fauzan ini memang udah kelewatan. Kenapa kita nggak berdiri sama? Kita fokus ke Fauzan itu. Kenapa dia malah bahas bukan fokus ke Fauzan, dia malah lari ke Ustadz Rayoni yang menyampaikan akidahnya di depan kaum muslimin, bukan depan umum. Dia malah menyamakan Fauzan dengan Rayoni. Ini apanya di mana guys? Pikirannya di mana gitu kan?
Sesuatu yang sama disama-samakan. Paul Zhang menistakan agama Islam maupun Kristen. Dan dia aku sendiri, dia membayangkan ya, agamanya dinistakan, apalagi agama Islam. Usahawan ini tidak pernah menistakan Islam, ya kan? Dan dia tidak pernah menistakan Kristen. Dia hanya bahas perspektif Kristen dalam pandangan Islam. Tapi tidak ada ya pandangan Kristen tentang Islam, nggak ada. Karena Islam nggak ada di kitab mereka, guys. Itu poinnya. Jadi sekali lagi ya, Paul Zhang dengan ustaz-ustaz kita itu nggak sama, guys, kasusnya. Semua gereja sedunia, bahkan orang yang pernah ikut memberikan bantuan donasi sponsor supaya dia sekolah di Jerman, pernah telepon saya. Dia geleng-geleng, dia orang Kudus. Orangnya telepon, saya kecewa Pak Gracia, saya mendonasikan uang saya berserta kawan-kawan mensponsori Paul Zhang untuk sekolah di Jerman. Dan kemudian istrinya ikut ke sana, kami yang mensponsori. Ternyata setelah dia ke sana, bukannya dia menjadi Saya tahu ya, ada beberapa channel Kristen yang bahas tentang Paul Zhang itu bela apa tidak, saya akan keyword untuk mengomentari mereka gitu. Kalau mereka semua setuju dengan Pak Gracia Pelo, bagus sekali. Jadi kita sepakat Pak, Paul Zhang penista agama Islam maupun Kristen. Jadi kita fokus itu aja Pak ya, jangan sampai ke ustaz-ustaz Pak, karena mereka tuh nyampaikan akidah Islam di depan jemaat Islam gitu. Itu nggak masalah. Sedangkan Bapak aja nyampaikan akidah Bapak ya yang menyanggung Islam yaitu kayak kisah Yesus yang juga dibahas di Islam, itu nggak masalah bagi kami di depan jemaat Bapak gitu kan. Sama kayak kami juga soalnya nggak masalah ketika kami menyampaikan Yesus dalam perspektif Islam di depan jemaah kami. Tapi kalau Bapak membahas Nabi Muhammad itu udah offset namanya. Bahas Nabi Muhammad, bahas Islam yang nggak ada di kita Bapak kan, itu offset. Kami tidak pernah offset Pak. Bapak dan teman-teman Bapak yang sering offset gitu kan. malah dia menjadi aliran sesat yang menghina, menyerang kekristenan, menyerang Tritunggal. Saya kecewa. Bagi saya, Paul Zhang yang menyerang kekristenan, menyerang iman Kristen, dia bukan pembela Kristen. Dia kelompok ajaran sesat. Selain dia narsis dan mendapik dada sebagai nabi yang ke-26, bahkan di dalam sebuah grup WhatsApp, saya terlibat di dalam grup itu, ada orang memberikan masukan. Lihat, ini, Paul Zhang selain ngomong dia adalah nabi yang ke-26 setelah Muhammad, dia suatu saat nanti akan menjadi Allah. Alasannya di dalam dirinya ada Roh Kudus, sehingga dia akan mengalami pengilahian menjadi Allah kemudian hari. Tapi kan memang faktanya awak Kristiani mengakui kalau dalam diri mereka ada Roh Kudus itu. Jadi apa yang sampai Paul Zhang ini benar di situ ya. Tapi kalau menjadi Allah nggak benar. Tapi kenapa mereka dengan itu memakai logika ke Yesus? Oh Yesus itu adalah Roh Kudus dan Allah gitu. Padahal sama-sama Paul Zhang dengan Yesus sama-sama manusia. Jadi mungkin Paul Zhang ya, ini di sisi lain saya lihat Paul Zhang itu pengen mengkritik gitu. Dan dia pengen ngomong kalian dengan Yesus kalian anggap Roh Kudus, Yesus Allah. Kenapa saya juga dimasuki Roh Kudus, kenapa saya nggak bisa jadi Allah gitu. Ini dia memainkan logika gitu. Kenapa ini bisa, kenapa dia tidak gitu. Nah, itu kritik dia sebenarnya gitu. Ya karena tapi sudahlah kalau dia mereka menganggap ini Kristen, is okay lah. Tapi kalau saya melihat itu bentuk kritik dari Paul Zhang dan dia menurut saya kalau di situ kalau saya baru tahu ya informasi dari Kesipilo, tapi kalau dia melakukan itu menurut saya dia agak sedikit cerdas guys, karena dia mempertanyakan sesuatu yang kok bisa begitu ya gitu, dan dia melakukan kritik dengan cara begitu gitu. Itu mungkin kedengaran kasar gitu kan. Karena gini, dia menyamakan dengan Allah. Nah, kami juga sebenarnya kalau itu kasar bagi Bapak, kenapa dia menyamakan dengan Allah? Kami juga berpikir kasar lah. Kenapa Bapak menyamakan Yesus dengan Allah gitu? Jadi kan Yesus dan Paulus kan sama-sama manusia yang sama-sama mati, ya hidup, lahir, mati, dan juga sama-sama makan, minum, dan banyak lagi kekurangan lainnya, guys. Sayangnya saya keluar dari grup itu sudah bubar, dan saya tidak bisa menelusuri. Jadi kalau ada kawan-kawan yang sempat melihat Paul Zhang mengatakan suatu saat nanti saya akan menjadi Allah, karena di dalam saya kan ada roh Allah. Tolong kasihkan kepada saya linknya itu atau download filmnya. Saya hanya mengikuti diskusi di grup WhatsApp. Jadi misalnya kalau saya katakan kan, Paul Zhang itu kritik dan Bapak dan orang ini juga menyamakan Yesus dengan Allah kan, padahal manusianya sama kayak Paul Zhang gitu kan. Nah, itu saya nggak bisa dikatakan menista. Kenapa? Karena memang Yesus dibahas di agama Islam. Nah, kami soalnya merasa Kristen kok jadikan Yesus seperti itu gitu kan. Padahal Islam nggak gitu. Tapi nggak masalah guys, karena memang kita mereka gitu. Makanya kalau soal kita ya sudah lah.
Tapi kalau misalnya yang bukan akidah, yang mana nggak ada di Alkitab, bahas-bahas Nabi Muhammad, Islam, dan apanya itu baru nggak bisa offset guys. Tapi kalau akidah ya sudah, bahas Yesus ayo, karena sama gitu kan. Bahas apa gitu Maria, bahas Kristen ayo, karena sama. Di Islam juga bahas tentang Kristen. Aku juga bahas tentang Kristen. Jadi apa-apa, kenapa di situ dibahas umat Yahudi, umat Nasrani gitu kan, penyimpangan dari ajaran dari Nabi Isa atau Yesus, dan juga penyimpangan ajaran dari Taurat, Zabur, Injil guys, yang dibawa oleh manusia. Nah itu ada di Kristen dan Yahudi gitu. Itu. Kalau Paulus sampai benar mengucapkan seperti itu, artinya Paulus juga memiliki kepercayaan dia panteisme seperti Mormon. Ada banyak politeisme, ada banyak Tuhan. Di dalam doktrinnya Mormon, siapapun anggota Mormon suatu saat nanti. Kalau saya makanya beda-beda ya. Kalau Mormon versi kemarin tuh di Juli, Mormon tuh kata dia mereka sama kayak Arius gitu. Yang mana Arius itu justru unitarian gitu. Nah makanya ini beda pendapat guys. Saya bilang sama di Juli mana yang benar gitu. Jadi kalau memang kayak Arius ya benar berarti Mormon ini kan. Karena Arius itu dulu ada pengikut Yesus awal guys. Tapi dibantai, dibunuh oleh pengikut Trinitarian ya dari Paulus teman-temannya, dan juga didukung oleh Kaisar Romawi. Habis itu setelah Arius kawan-kawan dibantai, dihabisi, diusir, mereka akhirnya bebas mengadakan konsili Nicea 325 Masehi guys untuk melantik Yesus sebagai Tuhan. Dia akan mengalami teosis, pengilahian, sampai tataran menjadi Allah-Allah Tuhan-Tuhan yang baru. Ini ajaran sesatnya Mormon. Jadi menurut saya jika benar seperti ini, maka di mata saya Paulus ini bidat penista agama Kristen. Dia pengajar sesat, dia menyerang iman Kristen. Dia bukan apologet Kristen. Tapi ingat ya, kalau Muslim ya, ingat ketika Muslim itu ada Syiah ya, kita tahu Syiah itu meskipun nista agama Islam ya, sekalipun nista agama Islam, kami tidak pernah melakukan Syiah guys. Atau tokoh-tokoh nggak pernah gitu, ya kan? Kami dakwahin. Nah itu beda sama Gesepelo gitu kan. Kalau dia itu Mormon itu bagi dia penista, dan ya kalau bagi dia kan wajar penista itu dilaporin. Kalau kami tidak, kami dakwahin gitu. Jadi kayak Syiah itu yang mana mereka mengatakan ya Nabi Muhammad itu bukan nabi tapi Ali dan sebagainya, kami dakwahin saja gitu. Dia melawan Islam demi kepentingan cari pengikut atau memperbanyak sektenya yang seperti ini. Nah, mempunyai sekte dari mana? Kalau dia menghina Islam, tentu jangan berapa sekte dari Islam itu kan? Nanti dari mana coba mencari sekte dengan menghina Islam? Justru kalau dia memperbanyak sekte, dia harus harus cari muka lah, cari hati dari segala umat beragama gitu. Jadi dia harus sampaikan baik-baik. Tapi kalau dia menistakan Kristen ke Islam, berarti bukan nyari pengikut ya guys. Karena orang yang pengikut tuh nggak seperti itu. Dia akan tampilkan yang baik-baiknya aja gitu kan. dengan cara pandang yang adil, saya tidak membela yang salah, membenar-benarkan yang salah. Saya minta kasus ini diselesaikan dengan hukum seadil-adilnya. Pertama saya sudah bilang, kalau dijerat dengan pasal penodaan agama, semua yang melakukan penistaan, menafsirkan agama lain menurut agamanya sendiri di luar. Beda. Kalau menafsirkan itu ya, itu beda. Menafsirkan itu boleh, ya makanya ada perbandingan agama. Diskusi agama dia nggak pernah tahu ya. Selama ini banyak dialog antar agama yang diadakan di mana-mana di depan umum. Nggak masalah gitu. Jadi dia jangan membawa hukum yang sudah ada gitu. Kan? Yang masalah adalah yang kita tadi ini, yang yang Anda tengok, coba Anda tengok dia antar agama. Pasti dibahas tuh Yesus, Kristen, apalagi Bunda Maria, ya kan? Nggak ada dibahas Islam kan? Kenapa? Karena Kristen nggak ada Islam, tapi Islam ada Kristen dalam Quran guys. Makanya selalu debat itu isinya yaitu tentang Yesus salib atau tidak, siapa yang dikorbankan, itu aja kan? Nggak ada dibahas Nabi Muhammad kan? Nggak mungkin debat Islam Kristen itu bahas Nabi Muhammad, nggak mungkin. Nah itu, jadi dia harus tahu guys sebenarnya di mana letak persinggungannya gitu. Makanya Paul Zhang ini tidak menyangkut persinggungan karena dia bahas Nabi Muhammad, yang itu tidak akan ada di dialog antar umat beragama guys. Jadi menafsirkan itu boleh sesuai dengan agamanya karena memang bagian dari ajaran dan akidah agamanya, sama kayak Kristen menafsirkan Yesus Tuhan walaupun beda sama agama Islam. Kan agama Islam menafsirkan Yesus bukan Tuhan tapi cuma nabi. Nah, tapi
Kristen menafsirkan Yesus dengan Tuhan. Ya masalah itu akidah kalian gitu kan. Nah, bagi dia itu masalah, guys. Menafsirkan padahal dia jelas menafsirkan Yesus sesuai dengan agama dia. Padahal itu bertentangan dengan ajaran agama Islam itu. Tapi nggak masalah sebenarnya. Tapi dia nih nggak ngerti kalau itu, guys. Malah kata dia masalah gitu kan. Dan menyamakan pula dengan Pauzang gitu. Luar biasa. Ini logika Garcia Pilo ini harus dibenerin, guys, logikanya. Tafsir yang benar, seret ke pengadilan. Dan jangan lupa, umat Islam pun itu ada beda tafsir. Ya. Di Kristen juga ada beda tafsir. Anda bayangkan ya, di Islam, beda tafsir itu biasa. Yang nggak boleh itu menghina. Yang offset nggak boleh. Ingat, dalam Islam ada beda tafsir, ada tafsir siapa gitu, ada misalnya 4 imam itu, ya kan? Dan 4 imam. Bahkan ada Syiah juga, tapi kami dakwahin gitu. Dan Kristen juga ada Katolik, ada Protestan. Masa semuanya mau dilaporin? Kristen laporin Protestan, Protestan laporin Katolik, Katolik laporkan Mormon, Mormon laporkan Protestan, atau Islam melaporkan Syiah, Syiah melaporkan Islam. Itu pengikutnya Imam Ahmad melaporkan Imam Syafi'i dan sebaliknya dan lain sebagainya. Muhammadiyah laporin ini karena beda tafsiran. Kan nggak gitu, guys. Muhammadiyah sama NU beda tafsiran, tapi tidak ada melaporkan kan? Itu bukan penistaan agama namanya. Jadi baik keluar mau dalam itu ada beda tafsiran, itu nggak masalah. Jadi ingat ya, masalahnya adalah bukan beda penafsiran, tapi kata kasar yang dilontarkan yang tidak ada di akidah mereka. Ingat, akidah Kristen ada di agama Islam karena kami meyakini ya Kristen adalah penyimpan ajaran agama Islamnya Yesus. Tapi kan mereka tidak ada dalam agama mereka mengatakan Muhammad adalah penyimpangan ajaran dari Kristen karena tidak ada ayatnya gitu kan, dalilnya nggak ada kan. Nah itu dia masalahnya. Irene Handono memberikan berita bohong. Yesus baru diangkat Tuhan di saat konsili Nikea. Ngawur. Itu benar. Kenapa? Ingat, berarti dia nggak tahu sejarah Arius ya. Di mana Arius itu masih mengaku Yesus sebagai nabi. Ingat, ada kejadian sejarah, kalau Bapak di judul akan sampaikan itu. Ada clash antara Arius yang masih Unitarian dengan kelompok Paulus dan kawan yang mengaku Trinitarian. Mereka clash ya, sama kayak clashnya yang dikatakan di judul kemarin ya. Kelompok Mormon di Amerika dibantai sama kelompok Katolik ya, karena mereka meniru Arius gitu. Ini sejarahnya berulang, guys. Jadi sejarahnya ada yang kemarin itu di Amerika itu dulu pernah terjadi. Nah, lalu setelah Arius dibantai ya, diusir, akhirnya mereka bebas. Nggak ada lagi dong penentang. Arius sudah kalah gitu kan. Lalu mereka mengadakan konsili Nicea 35 M untuk menanti Yesus Tuhan. Itu memang ada sejarahnya gitu. Nah, itu boleh pendapat silakan gitu. Tapi sejarah itu ada gitu, guys. Basicnya ada gitu kan, dasarnya. Ngawur. Mantan biarawati gadungan ngawur. Ya bagi Anda dia ngawur, bagi kami Anda yang ngawur gitu. Jadi ini masalah beda pendapat tafsir, guys, nggak masalah. Karena yang dibahas itu objek sama, yaitu Yesus. Yang dibahas dua agama. Tapi yang nggak yang absurd tuh ketika umat Kristen bahas Muhammad, yang nggak ada di dua agama gitu. Yang Muhammad tuh hanya di agama Islam, tapi kok Yesus tuh ada di agama Islam dan Kristen, guys. Itu poinnya gitu. Banyak ayat di dalam Alkitab mengatakan Yesus Tuhan dan Allah. Sebelum konsili Nikea. Ya ayatnya mana? Yang ada cuman surat Paulus kepada jemaat Efesus. Ingat Paulus kapan adanya? Bukan pas zaman Yesus. Ya, yang ada memberi 3 kesaksian itu Allah, Bapa, Bapa, Putra, dan Kudus. Tapi Yesus ngomong sendiri ya, ingatlah Israel, Tuhan Allah kita Esa, satu Tuhan, dan ini hidup kekal itu, mereka mengenal Engkau, satu yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Tuhan utus. Jelas itu, Yesus utusan, Allah yang benar adalah satu-satunya yang Allah itu, bukan Yesus atau apalagi Roh Kudus, guys. Ngawur. Haja Irene Handono berbohong. Seret dia. Kalau begitu ya, yang Protestan juga diseret, Mormon seret. Jadi ini kacau pemikiran Bapak ini, guys. Garcia Pilo ini ya. Dia nggak ngerti kalau beda pesan itu boleh ya. Apalagi menyangkut objek sama yang diperdebatkan dua agama. Ya. Sedangkan mereka aja bahasa Nabi Muhammad itu tidak begitu hanya Pauzang aja ya. Sebenarnya kalau banyak Pauzang lainnya sebenarnya. Cuman nggak tahu kenapa ya, mungkin karena umat Islam ini mungkin karena mereka ini masih malu-malu gitu kan, jadi nggak terlalu terpantau sama Islam gitu kan. Banyak sama Pauzang lain itu yang menghina Muhammad, padahal nggak ada di kitab mereka. Tapi kalau Yesus sah, di Quran ada gitu, akidah kami juga gitu. Jadi nggak bisa dikatakan berbohong Umi Nanono kan, karena beda penafsiran, guys. Masa nggak sesuai sama
sama apa pendapat dia dikatakan berbohong gitu. Nggak bisa. Kami juga tidak mengatakan Anda berbohong. Karena itu akidah kalian gitu. Ya, kita berdebat aja udah, ya kan? Kita jadi katakan salah, oke, masih bisa. Salah, Anda salah, Bung Ronaldo, silakan, tapi jangan bohong gitu. Gitu kan? Salah sama bohong beda loh, guys. Salah sama bohong beda. Kalau salah itu memang objektif, kalau bohong tidak. Bohong itu lebih kasar gitu kan. Jangan hanya Paul Sang. Tapi saya tidak membenarkan Paul Sang karena bagi saya Paul Sang itu bidat Kristen. Dia sombong, dia nantang-nantang, urus silakan lapor ke polisi. Nah, oleh karena itu, penolakan saya terhadap pandangan sesatnya Paul Sang, saya tunjukkan dengan tegas. Tapi keadilan harus dilaksanakan dengan adil. Jangan lupa, anggota Anda melakukan dosa online berkali-kali kan. Jadi kalian itu sama aja sebenarnya, tapi kalian melakukan orang yang tidak bersalah. Kalau kami melakukan orang yang mau bersalah, dan itu pun memang ada yang benar kan. Jadi kita sini sepakat. Tapi kalau masalah usaha-usaha kami, kita nggak sepakat di sini. Makanya, jadi kenapa Anda pikir kenapa bisa sepakat coba? Karena memang seperti itu Pauzang gitu. Tapi kenapa kita nggak sepakat soal usaha Waloni dan usaha ini? Karena memang dia tidak menyesatkan agama, itu logika guys. Ya, itu Anda pikir bisa kita sepakat soal Pauzang, tapi bisa kita nggak sepakat soal usaha Waloni dan ini. Coba. Itu masalah di situ guys. Karena memang usaha Waloni itu ngomong tentang akidahnya. Kalau Pauzang bukan ngomong tentang akidahnya. Akidahnya tidak pernah membahas tentang Muhammad. Ya, PKD Islam bahas tentang Yesus. Seadil-adilnya. Oleh karena itu, saya memberikan usulan kepada polisi dan aparat penegak hukum. Kalau ingin menyeret Paul Sang, Wah, Mas lebih pintar dari polisi nggak penegak hukum ya. Anda siapa gitu kan? Sama saya aja Anda belum tentu bisa bantah gitu kan. Tapi tolong ada kalau ada apa yang bisa menyampaikan video ini kepada Pak Gas Sebelo, kasih tahu biar dia nonton guys. Saya pengen tahu apa komentar dia gitu. jangan gunakan undang-undang penodaan agama. Karena Jerman dan negara-negara Eropa. Jadi tadi katanya mendukung melaporkan kepada GSP kepada Pauzang. Sekarang katanya jangan gunakan undang. Jadi GSP ini posisinya apa gitu kan? Ini makanya guys, dia ini ya konsisten gitu. Jadi maunya apa gitu? Tadi katanya membela kita yang melaporkan Pauzang dan tidak mendukung Pauzang. Silakan lapor. Tapi sekarang kata-kata dia lagi jangan gunakan undang-undang agama. Ini maunya apa gitu kan? Eropa menolak undang-undang penodaan agama. Tidak ada satupun agama yang bebas dari kritik di Eropa. Nah, sekarang tadi kata dia tafsir agama lain tidak boleh gitu. Nah, tapi sekarang dia katakan Eropa dia tuh nggak apa-apa gitu. Masa tuh makanya bingung guys. Dia ini maunya apa gitu. Mungkin saya ngerti logika dia gini ya. Di Indonesia ya kan dia posisi minoritas nih, dia selamatkan umatnya di Indonesia nih karena mereka ini minoritas gitu, kalah jumlah gitu guys ya, makanya mereka rentan gitu kan. Nah, di Eropa ya kan dia kan mayoritas, maka bagi dia ambil contoh situ guys gitu, ngerti maksud saya. Jadi dia tuh gini, dia pengen ya karena di sini umatnya minoritas rentan gitu, rentan karena lawannya mayoritas ya. Dia pengen diterapkan kayak di Eropa guys. Nah, bayangkan Eropa tuh luar biasa kejam guys ya. Bukan kejam apa ya. Karena tengok Charlie Hebdo gimana dia membuat karikatur Muhammad itu kan, kalau umat Islam kan berang di mana-mana sampai Indonesia kan, itu kan ribut besar guys. Nah, coba kalau di undang itu tidak akan ada penistaan agama itu guys. Ya, kok bisa-bisanya orang Kristen bahas tentang Muhammad apalagi di karikaturnya. Kalau Yesus masih mending karena memang ada dua agama gitu. Tapi saya bikin karikatur Yesus nih, lalu saya tulis itu Nabi Yesus, nggak masalah, akidah saya begitu kan. Tapi ini Muhammad yang muka dia Kristen digambar kayak dua kartun, coba udah tahu itu dilarang dalam agama Islam masih dikerjakan. Coba di Eropa diadakan undang penistaan agama, tidak akan ada Charlie Hebdo, tidak akan ada ribut. Jadi Charlie Hebdo itu membuat ribut seluruh dunia kan. Nah, makanya undang penistaan itu perlu gitu. Makanya orang-orang kayak Charlie Hebdo, Pauzang yang bahas sesuatu yang tidak ada di Alkitabnya itu perlu. Tapi kalau ada kitabnya, kalau Pauzang itu misalnya bahas tentang Yesus dan preferensi Kristen, silakan. Pauzang mengatakan kan, oh Islam salah, Yesus itu bukan nabi tapi Tuhan, silakan tidaknya. Tapi kok bahas Nabi Muhammad itu guys, ini ngaco di situ gitu. Siapa mau mengkritik agama Kristen silakan kamu menjawab membela agamamu. Iya, biar umat Anda aman kan, karena umat dia ini di sini minoritas tuh.
rentan terhadap mayoritas itu. Karena memang mayoritas ini ngeri tekanannya guys gitu. Mereka sadar mereka kalah di sini, makanya mereka gunakan keuntungan itu dengan menunjuk di Eropa gitu kan. Padahal di Eropa tuh ya yang dihina tuh banyak umat Islam gitu, ngerti nggak? Jadi biar mereka bebas menghina Islam guys di sini. Jadi di sana ingat yang paling banyak itu penista terhadap agama Islam. Coba ada tengok berita deh. Agama mana paling penista di Eropa sana? Islam. Charlie Hebdo bikin kartun Nabi Muhammad. Ada nggak yang menghina Yesus sana? Nggak ada. Bahkan di sana kami itu kenapa kami nggak menghina Yesus? Karena kami memuliakan Yesus. Yesus adalah salah satu nabi kami. Nabi yang wajib kami percayai. Maka kami nggak mungkin menghina Yesus kecuali oknum-oknum yang nggak ngerti itu, gitu kan? Nah, tapi kalau Nabi Muhammad itu kan tidak nabi kalian, jadi rentan untuk dihina. Maka di Eropa logikanya akan banyak orang yang menghina kaum muslimin. Jadi kalau kayak tidak diterapkan undang-undang penistaan di agama, yang untung siapa? Umat Kristen. Mereka bisa makin bebas menghina Nabi Muhammad, bikin karikatur lah, bilang Islam radikal lah, teroris lah, paham nggak? Politik apa? Garcia Pilo dan teman-temannya paham nggak Anda? Wahai kaum muslimin, mereka menggunakan ini ya, jangan buat undang-undang penistaan agama ya, karena mereka politik guys. Di sana mereka menang karena mereka lebih banyak menghina umat Islam ya, Nabi Muhammad, Islamnya sebagai teroris dan radikal. Di sini pun mereka juga banyak juga menghina Islam dengan bebas gitu, menghina Nabi Muhammad, padahal nggak ada ajaran mereka guys. Jadi sekali lagi ya, saya dengan dia mengatakan yang ada undang-undang penistaan agama, dia pengen untung dua-duanya, untung di Eropa, untung di Indonesia guys. Luar biasa kan taktik ya ini kan. Tapi aparat kita nggak bodoh ya. Pemerintah kita sangat bodoh. Jadi kalau udahlah cukup mereka untung di Eropa saja, ada Charlie Hebdo yang bikin heboh itu guys, ada yang lain juga gitu, menuduh Islam teroris lah, radikal lah. Akhirnya pengen tahu kematian umat Islam terjadi di Eropa dengan dasar umat Islam dikatakan teroris radikal. Contohnya di Toronto. Ya, saya buat video kemarin di mana dua remaja, satu remaja seorang ibu-ibu diancam bunuh karena berjilbab. Di Inggris ditabrak pakai truk karena keluarga Muslim. Jadi seperti itu guys efeknya. Tuduhan radikal itu sudah luar biasa. Itu membuat orang pengen membunuh, mencelakai umat muslimin gitu. Itu bahayanya. Jadi di Eropa mereka untung, di Indonesia mereka untung juga, nggak bisa terjadi. Apa kita pintar tidak akan membiarkan hal itu guys. Soalnya di Eropa itu diberlakukan undang-undang penistaan agama. Jadi kita nggak bisa hidup bebas guys. Kita nggak boleh hidup terlalu bebas. Nanti kita akan menghina satu sama lain gitu. Ya kan? Kalau di sana mereka mungkin masih bisa berluasa menghina Islam karena di sana Islam mayoritas. Di sini cobalah bikin karikatur Muhammad kalau Anda tidak dilaporin sama Islam gitu kan. Tapi tetap juga untuk diproses. Sebenarnya Ahok gitu kan butuh berapa kali kumpul baru diproses itu kan. Silakan kamu mengkritik agama Islam. Yang beragama Islam silakan membela dan memberikan bantahan, bebas. Tidak. Ya, tapi tadi dia katanya nggak boleh. Dia bilang bebas itu. Itu namanya politik ketuhanan di situ guys gitu. Ada undang-undang penistaan agama di Eropa. Ya kami tahu maksud Anda Pak. Kami ngerti politik Anda. Kami tidak akan terkecoh. Aparat di Indonesia pintar. Jadi dia bukan aparat kami ya. Aparat itu semuanya. Karena aparat itu juga menangkapi ulama kami kan. Habib Rizik, Habib Smith. Tapi walaupun mereka menangkap ulama kami, saya yakin mereka untuk soalnya mereka sudah cerdas. Oke lah, anggap itu mereka kurang cerdas kan. Karena mereka juga disuruh sama atasannya. Tapi soal ini saya yakin mereka cerdas guys. Karena mereka tahu lihat kasus Charlie Hebdo di Inggris dan lain sebagainya. Mereka sadar itu berbahaya. Kalau tidak ada undang-undang penistaan agama, nanti umat minoritas di sini menghina Islam dan efeknya apa yang tahu terjadi ini negara minoritas Islam. Beda sama Eropa. Eropa Anda boleh lah untung gitu. Gila, bolehlah bebas melenggang itu menghina Islam. Di sini Anda tidak bisa. Karena kami tidak akan membiarkannya guys. Kami membiarkan dalam artian ya kami dakwahi gitu, tapi jangan kelewatan juga gitu kayak Charlie Hebdo gitu kan. Nah, kami aja pun kadang-kadang kelewatan tidak kami iniin, tapi minimal mereka tuh tahu lah kami mayoritas itu. Walaupun mereka kayaknya nggak tahu guys, tapi yang penting minimal ada lah rasa-rasa mayoritas ini. Walaupun kami sering tidak menggunakan itu untuk menindas kaum Kristen Indonesia gitu kan. Siapa saja boleh melakukan kritik, autokritik, dan pembelaan terhadap agamanya. Ya, tapi masalahnya umat Kristen itu melakukan hal yang dilakukan Paul Zhang, bukan membela agamanya, bukan mengkritik agama lain yang ada dengan hubungan agamanya. Kayak Yesus dua pihak ada, kayak Kristen di pihak Islam ada Kristen, tapi di pihak Kristen ada Islam.
Tapi mereka offset guys, itu poinnya. Jadi kalau polisi menggunakan jalur Interpol mengejar Paul Sang dengan undang-undang penodaan agama, jalanmu buntu begitu dia berada di suatu negara yang tidak mengenal undang-undang penodaan agama. Himbauan Anda, upaya Anda akan menemui jalan buntu. Karena mereka menolak undang-undang itu. Semua manusia bebas melakukan kritik kepada siapapun. Dan dia bebas dikritik oleh siapapun. Tapi kan Paul Sang bukan mengkritik, dia menistakan agama Pak, beda ya. Mengkritik beda sama menistakan agama. Charlie Hebdo bukan mengkritik, tapi menista agama. Karena itu tidak ada di agama dia, tentang Muhammad. Itu masalahnya. Kalau kami ada tentang Yesus di agama kami. Gitu loh. Kebebasan berpendapat itu dijaga, dijunjung tinggi di Eropa. Saran saya, untuk polisi yang menggunakan jalur Interpol, gunakan undang-undang ITE. Ujaran kebencian, kata-kata kotor, penghinaan di media. Itu memang sebenarnya polisi gunakan undang itu. Bapak tenang aja, polisi kita udah cukup jelas lah soal hal ini. Cuman kayaknya memang saya nggak tahu ya guys, ini belum ada berita ya. Saya tinggal berita atau gimana, tapi kayaknya memang yang saya dengar ya, mungkin saya salah gitu. Anda bisa kasih tahu saya apakah Paul Sang pernah ditangkap gitu kan? Tapi saya nggak tahu ada berita apa tidak guys. Dia masa melalui undang-undang ITE. Insya Allah, kalau polisi Guys, saya bilang ngomong insya Allah guys, insya Allah. Ini tentulah guys, mau saya nggak mista ya. Ini memang kalau kami memang nggak boleh offset nggak boleh gitu. Kalau kami lakukan hukum ya mungkin bapak ini bebas ya sudahlah. Kan dia bebas mau bilang insya Allah alhamdulillah bebas. Kalau kami nggak bisa guys, karena kami memang ada syariatnya ketat gitu, nggak bisa mencampur adukan agama. Interpol melakukan upaya hukum dan menggunakan jalur Interpol, polisi internasional, mengejar Paul Sang dengan undang-undang ITE, upaya Anda akan didukung oleh semua polisi. Karena Jerman, negara-negara Eropa menjunjung tinggi perbedaan pendapat silakan, tapi jangan menghujat, provokasi, mengujarkan kebencian. Ujaran kebencian, provokasi untuk perpecahan itu ditolak di Eropa. Jadi jangan gunakan undang-undang penistaan agama untuk Paul Sang. Begitu kalian menggunakan undang-undang penodaan agama untuk Paul Sang, kita berhak menuntut yang sama. Ustadz-ustadz yang sekian banyaknya menghina, menginjak-injak agama Kristen, melecehkan, menertawakan. Bahkan ada ustadz yang mengatakan, orang kafir itu lebih hina dari binatang. Itu ada di Quran ya. Quran menyampaikan, Allah menyampaikan ya. Mereka seperti binatang ternak. Itu Quran sampaikan, bukan kata-kata manusia, kata-kata Tuhan, firman Tuhan. Jadi Bapak nggak bisa menuntut. Kalau ada dalil itu ya, Anda bayangkan ya, bahkan di Alkitab ada dalil yang mengatakan gini ya, bahkan umat Kristen dikatakan domba yang tersesat ya. Jadi umat Muslim ini adalah domba tersesat gitu guys, nggak masalah gitu. Ketika dikatakan umat Muslim itu adalah domba tersesat, silakan, nggak ada marah gitu. Nah, apa bedanya domba tersesat dengan binatang? Sama-sama binatang kan? Nah, cuman kalau di Quran ngomongkan global, kalau di Alkitab ngomongin spesifik domba guys. Jadi itu poin. Tapi kan domba tersesat lagian, tapi ya udahlah. Jadi nggak bisa Bapak katakan yang Ustaz mengatakan orang kafir itu binatang, nggak bisa menista agama. Karena memang itulah disebutkan di Quran. Sama kayak Alkitab menyebutkan kalau di luar Kristen itu adalah domba-domba yang tersesat. Jadi Bapak harus tahu kalau dalilnya nggak masalah gitu. Yang nggak boleh itu kan ngomong nggak ada dalil gitu. Waktu kasusnya Ahok, itu rekamannya beredar di mana-mana. Tangkap, adili. Ya, kalau nggak ngerti bakal bilang tangkap gitu. Kalau ngerti nggak bakal bilang gitu. Berarti Bapak ini memang. Oleh karena itu, tanpa saya membela Paul Sang, karena saya tahu dia salah dan di mata saya dia bidat yang menyerang iman kekristenan. Dia bukan pembela Kristen. Dia hanya cari nama dan sensasi untuk dirinya. Dia mengumbar kata-kata. Dia punya banyak kosakata yang rendah, yang hinaan-hinaan terhadap agama lain. Dan dia punya misi untuk mengembangkan ajaran-ajarannya. Ya, juga yang ada di dalilnya. Dikatakan Muhammad pedofil. Itu Bapak juga, umat Bapak banyak yang kosakata rendah Paul Sang. Bahkan ditimpakan oleh Muhammad yang ada di akidah Kristen. Yang menyimpang menurut saya. Dia cocok dijerat dengan undang-undang ITE.
bukan dengan undang-undang penodaan agama. Jadi ini saran saya hanya ikut nimbrung. Saya ikut nimbrung supaya kita bisa lihat dan membedah masalah ini dengan bagus. Bapak nggak bedah, karena Bapak nggak ngerti gitu. Gimana mau bedah kalau nggak ngerti deh guys. Tapi saya udah sampaikan ya, sebenarnya tonton dia beda mikir sedikit guys. Dia so bedanya Pauzang dengan usaha-usaha kita. Itu masalahnya guys. Dan saya kepingin lihat Nabi ke-26 yang bermulut kotor, yang kosakatanya sangat rendah ini, yang katanya suatu saat akan menjadi Allah karena di dalam dirinya ada roh Allah. Saya kepingin lihat apa beda sama Yesus, ya kan? Yesus disamakan dengan Allah gitu. Padahal kami mengatakan Yesus cuma nabi gitu loh. Di saat dia diseret di meja hukum, saya kepingin lihat keilahiannya Paulus seperti apa. Saya kepingin lihat. Oke, terima kasih. Shalom. Ayo berapologetika. Polo-polo ekumenis, berapologetika tidak sama dengan berbohong dan menfitnah. Curang guys, kalau dia berapologetika bahasa Islam nggak bohong fitnah. Tapi kalau kita dikatakan menfitnah gitu kan, karena beda pendapat dia. Ini memang politiknya memang politik apa guys? Mau menang sendiri gitu kan? Ini harus kita ini. Kalau kita dikatakan bohong, padahal dalilnya ada gitu kan? Dia dalilnya nggak ada, apa namanya dalilnya oke lah bahasa Yesus ada, tapi dia nggak mau dikatakan berbohong guys. Ini curang guys. Ini adalah politik monopoli namanya guys. Berapologetika itu membela iman kita di saat iman kita diserang, disalahpahami agama yang lain. Sama, kami juga bela iman kami, karena Taurat, Zabur, Injil adalah kitab kami juga gitu. Yesus juga nabi kami juga. Tapi bela Yesus sebenarnya. Nabi kami, yang bela itu adalah Yesus nabi kami, dan kitab-kitab kami yang diturunkan turun Muhammad kepada nabi-nabi kami, yaitu Musa, Daud, dan Yesus guys. Jadi sekali kami bela agama kami juga gitu. Sama kita Pak. Tapi ketika Bapak Nabi Muhammad itu bukan bela agama Bapak. Itu udah offset namanya. Kita menggunakan hak jawab kita karena kamu mendahului. Kamu yang duluan. Tetapi apologetika bukan melakukan perbuatan yang sama rendahnya dengan mereka. Ya nggak bisa, karena nggak ada tentang Islam Nabi Muhammad di Alkitab. Itu masalahnya. Jadi Bapak ini nggak ngerti ya. Kalau Bapak ini sebenarnya kalau kita mau jujur, mereka sering duluan guys. Kenapa? Karena mereka ngomong Yesus setiap hari kan. Anda lihat mereka ngomong Yesus, ngomong tentang apa namanya ajaran Kristen di gereja tiap hari. Itu ketika mereka ngomong Yesus saja, itu udah kena di Quran guys. Udah apa namanya itu? Udah melangkah ke yang apa namanya? Yang beda sama Quran itu. Nah, jadi sebenarnya mereka yang duluan gitu. Nah, tapi kami tidak masalah akidah mereka. Tapi ketika kami bahas Yesus dan akidah kami, kenapa dikatakan duluan gitu? Berarti ya ngerti deh guys. Ngerti nggak maksud saya? Satu yang dibahas sama di dua agama, Islam bahas tentang Kristen, ada di Quran. Islam bahas tentang kita sebelum Quran ada di Quran juga, ya kan? Nah, itu bagi mereka duluan. Padahal mereka lebih duluan ngomong tentang itu. Tentang kita ngomong Islam tadi, Taurat, Zabur, Injil, juga tentang Yesus guys. Jadi sebenarnya mereka duluan gitu. Dan mereka melakukan tiap hari, tiap minggu gitu kan. Di Islam sekali cuman kan bahas itu. Kami lebih sering bahas tentang fikih, tentang zakat segala macam guys gitu. Menghina, menginjak-injak, menista, mencemooh, mengolok-olok agama lain. Menafsirkan dibilangkan menista. Tadi dia bilang kan menista nggak apa-apa. Menista. Tapi tiba-tiba sekarang dia bilang gini guys. Jadi sebenarnya jadi apa pendiriannya gitu? Apakah dia bilang bebas saja di Eropa. Apa? Itu saya dukung bagus apa. Tapi itu makanya guys, dia kalau terjadi di negara dia mayoritas akan dia dukung. Kenapa? Dia diuntungkan di situ. Di sini dia dirugikan, makanya dia nggak dukung guys. Nah, itu poin di situ. Politiknya memang licik nih guys, memang kotor gitu kan. Tidak boleh seorang apologet memfitnah. Oleh karena itu jadi ketika dia apologet mengatakan Yesus Tuhan, itu udah fitnah. Karena Quran bilang Yesus cuma nabi. Itu dia nggak paham masa itu kan. Setiap postingan saya, jadi dia nggak ngerti mana fitnah, mana tafsir, dia nggak ngerti guys. Saya tunjukkan cara berapologetika yang beradab. Berapologetika membela iman saya. Apologia beradab itu adalah adil Pak. Kalau Bapak bilang Yesus Tuhan, kami bilang Nabi, sah-sah saja. Bapak boleh mengatakan Yesus Tuhan tiap hari di gereja. Kenapa kami bilang Yesus Nabi, bahas tentang Yesus di tentang Taurat, Zabur, Injil di masjid kami, bahwa bilang kami mencampuri. Padahal itu tidak kami. Itu makanya dia harus ngerti guys tentang hal itu gitu kan. Yang mana boleh dibahas adalah yang bersinggungan.
Yang nggak bersinggungan yang harus dibahas. Karena Muhammad itu bersinggungan nggak ada sama Kristen, gitu kan? Atau Al-Quran tuh nggak ada disebutkan di Alkitab gitu. Ya, dengan saya menunjukkan penjelasan yang baik dan menunjukkan dokumen-dokumen yang otentik. Ini yang saya tunjuk. Kami kan juga menunjukkan dokumen otentik. Ini dalilnya, ini. Jadi ngerti guys. Jadi kita kan pakai dalil juga, dokumen otentik. Apa itu? Alkitab mereka sendiri gitu kan, ayat mereka sendiri gitu. Bahkan 2 lagi, Alkitab dan Quran gitu. Itu poinnya gitu. Jadi dia harus paham itu. Jadi dia sebenarnya mengakui pakai dokumen otentik nggak masalah, dalil ibaratnya ya. Nah, tapi yang penting dalilnya gitu. Tapi dia mengatakan ditangkap padahal dalilnya ada gitu kan. Nah, ini luar biasa. Bapak tidak ngerti guys. Nah, tentang apa yang diucapkannya dia nggak paham sana gitu kan. Bukan dari semua postingan-postingan saya. Saya menolak fitnah agama lain. Saya menolak menghina, menginjak-injak, melecehkan agama lain. Saya menolak melakukan hal-hal yang rendah seperti yang dilakukan Paulusan. Saya berapologet dengan gaya saya, yaitu apologet dengan menggunakan data. Apologet by data. Sama, kami juga menggunakan data. Kami bilang orang kafir datang ternak itu ada data di Quran. Kami bilang yang disebutkan Tuhan datanya ada di Quran dan di Alkitab. Jadi kami pakai data juga, sama kayak pakai data Pak. Cuman dia curang, dia mau monopoli. Kita dikatakan bohong, dia nggak mau dikatakan bohong. Kan sama-sama pakai data kan. Saya beradab, saya punya harga diri, saya pantas membela iman saya dengan cara-cara yang santun dan beradab. Ya, tapi ketika Muslim bela imannya dikatakan berbohong, itu jadi berarti sebenarnya jadi tidak punya etika. Bukan etika ya, mungkin dia nggak paham guys, mungkin dia nggak paham ya. Kita jangan suzon lah, kita khususuzon aja guys. Kita katakan dia nggak paham aja mungkin tentang hal ini gitu kan. Demikian, ini postingan saya. Shalom, Tuhan memberkati. Nah ini musik guys, saya takut nanti kena copyright gitu ya. Jadi sudahlah. Tapi saya sempat nonton ini sebentar ya. Sampai habis itu. Atau sini ada materinya juga kan. Ini nanti ditampilkan nanti umat Islam yang foto di depan belakangnya itu adalah parlemen Natal. Gitu-gitu guys. Nah, jadi gini ya. Jangan samakan pelakor umat sama pengikutnya. Ya. Sama ajarannya. Kalau ajarannya beda sama umatnya, jadi kalau dia gunakan itu untuk mengatakan ini aja boleh kok gitu. Nah, kami kalau umat salah tetap salah gitu. Dia harus kembali kepada ajarannya. Gitu. Ajaran nomor 1 umat ikuti ajaran, bukan ajaran ikuti umat ya. Oke. Ya mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.